Saya mahasiswa Universitas Negeri Manado, jurusan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah inferensi. Kaidah inferensi itu terdiri dari 7 bagian, yaitu yang pertama modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga silogisme hipotesis, yang keempat silogisme disjungtif, dan yang kelima simplifikasi. Yang keenam penjumlahan, dan yang ketujuh adalah konjungsi. Kaidah inferensi. Yang pertama adalah modus ponens. Modus ponens ini merupakan suatu kaidah yang didasarkan pada implikasi logis, yang dimana P konjungsi dalam kurung P implikasi Q menghasilkan implikasi logis Q. Bentuk skema dari modus ponens ialah pada baris pertama P, baris kedua P implikasi Q, maka hasil konjungsinya adalah Q. Dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran. Tabel kebenaran dari P konjungsi dalam kurung P implikasi Q menghasilkan implikasi logis Q. P bernilai benar, salah, Q bernilai benar, salah, P implikasi Q bernilai benar, benar, P konjungsi P implikasi Q bernilai benar, salah, P konjungsi dalam kurung P implikasi Q menghasilkan Q bernilai benar, sehingga mendapatkan tautologi. Maka hasil konjungsinya adalah P konjungsi dalam kurung P implikasi Q menghasilkan implikasi logis Q, maka terbukti. Contoh soal dari modus ponens. P1 ialah saya minum. P2, jika saya minum, saya tidak haus. Penyelesaiannya ialah diketahui P sama dengan saya minum, Q saya tidak haus. Sehingga saya minum, jika saya minum, saya tidak haus. Maka konjungsinya adalah saya tidak haus. Kaidah inferensi yang kedua yaitu modus tollens. Modus tollens ini ialah suatu kaidah yang didasarkan pada implikasi logis dalam kurung P implikasi Q konjungsi negatif Q menghasilkan negatif P. Bentuk skema yaitu baris pertama P implikasi Q, baris kedua minus Q, maka menghasilkan konjungsi minus P. Contoh soal dari modus tollens ialah jika saya kehujanan, maka saya basah kuyup. Itu adalah baris pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua ialah saya tidak basah kuyup. Jadi penyelesaiannya ialah jika diketahui P sama dengan saya kehujanan, Q sama dengan saya basah kuyup, dan minus Q ialah saya tidak basah kuyup, maka P implikasi Q atau P1 dan baris kedua ialah minus Q atau P2, maka menghasilkan konjungsi saya tidak kehujanan atau minus P. Kaidah inferensi yang ketiga ialah silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis ini merupakan kaidah yang didasarkan pada implikasi logis dalam kurung P implikasi Q konjungsi dari Q implikasi R yang menghasilkan P implikasi R. Bentuk skema
ialah bentuk skema dari silogisme hipotesis ialah pada baris pertama P implikasi Q implikasi R, maka menghasilkan konjungsi P implikasi R. Contoh soal dari silogisme hipotesis. Jika saya makan, saya akan kenyang. Jika saya kenyang, maka saya akan mengantuk. Diketahui P sama dengan saya makan, Q sama dengan saya kenyang, R sama dengan saya mengantuk. Maka P implikasi Q pada baris pertama dan pada baris kedua ialah Q implikasi R, maka menghasilkan konjungsi jika saya makan, maka saya mengantuk, atau P implikasi R. Kaidah inferensi yang keempat ialah silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif ini merupakan suatu kaidah yang berdasarkan pada implikasi logis P diskonjungsi dari Q konjungsi dari minus P menghasilkan implikasi logis Q. Bentuk skema. Pada baris pertama, P diskonjungsi dari Q. Baris kedua, min P sama dengan implikasi dari Q. Contoh soal dari silogisme disjungtif. Yang pertama, P1 atau pernyataan 1 ialah ibu ke mall atau pasar. P2, ibu tidak ke mall. Diketahui P sama dengan ibu ke mall, Q sama dengan pasar, minus P sama dengan ibu tidak ke pasar. Maka P diskonjungsi Q baris pertama, baris kedua min P menghasilkan konjungsi ibu pasar atau Q. 3. Kaidah inferensi yang kelima yaitu simplifikasi. Simplifikasi ini merupakan suatu kaidah yang berdasarkan pada implikasi logis dalam kurung P konjungsi Q minus konjungsi Q menghasilkan P. Bentuk skema. P konjungsi Q sama dengan P. Contoh soal dari simplifikasi ialah saya adalah mahasiswa Unima dan mahasiswa UKIP. Karena itu, saya adalah mahasiswa Unima. Maka, saya adalah mahasiswa Unima dan mahasiswa UKIP menghasilkan konjungsi saya adalah mahasiswa Unima atau P. 3. Kaidah inferensi yang keenam ialah penjumlahan. Penjumlahan merupakan suatu kaidah dengan implikasi logis P implikasi dalam kurung P diskonjungsi Q. Bentuk skema ialah P menghasilkan P diskonjungsi Q. Contoh soal dari penjumlahan. Dika mengambil kuliah logika matematika atau mengulang kuliah algoritma, maka Dika mengambil kuliah logika matematika menghasilkan Dika mengambil kuliah logika matematika atau mengulang kuliah algoritma. 3. Kaidah inferensi yang ketujuh atau yang terakhir ialah konjungsi. Konjungsi ini merupakan suatu kaidah didasarkan pada observasi, maka P konjungsi Q itu bernilai benar. Bentuk skema ialah P pada baris pertama, Q pada baris kedua, menghasilkan konjungsi P konjungsi dari Q. Contoh soal dari konjungsi. Contoh soal dari konjungsi. P, saya mahasiswa Unima bernilai benar. Q, saya suka matematika bernilai benar. Maka menghasilkan konjungsi saya mahasiswa Unima dan saya suka matematika atau P konjungsi
Ki. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian.